Kita tidak mau pengusaha yang punya smelter di sini itu semaunya ngatur harga. Pemerintah yang akan mengatur harga itu supaya pemilik smelter tadi itu juga pemilik UP tadi juga memasok tadi ke smelter sini dengan harga yang pantas. Baik, sederhana, Pak. Melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nah, nikel sudah, timah, boksit, semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel. Tapi anything you advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. So whatever it is, because at the end, we have to create job opportunity for the people of Indonesia. Similar also to the other ASEAN countries. ya ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal. Kalau tidak, kita mundur lagi nanti ke belakang. Karena ini memang konsistensi itu yang dibutuhkan. Karena kalau enggak, kita balik lagi ke ekspor bahan mentah yang nilai tambah nggak akan kita dapatkan sampai kapanpun. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar. Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Presiden Joko Widodo pastikan penyetopan ekspor timah akan terjadi di tahun ini. Menurut Jokowi, langkah penyetopan itu guna mendukung upaya hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Apalagi saat ini Indonesia adalah negara nomor 1 pengekspor ingot timah, di mana cadangan timah Indonesia adalah nomor 2 di dunia. Tentu saja pelarangan ekspor timah ini menimbulkan respon dari berbagai kalangan. Terlebih selama ini harga timah ditentukan oleh Singapura, maka langkah penghentian ekspor timah ini baik dalam rangka mengatur tata niaga timah dunia sehingga Indonesia ke depan bisa berdaulat mengatur harga timah dunia. Dengan hilirisasi, dengan membangun smelter, Indonesia akan punya peran untuk menentukan harga sehingga tidak cuma diatur oleh negara yang punya smelter saja. Kebutuhan timah dunia tinggi, hampir semua telepon genggam misalnya berisi timah. Apalagi di dalam timah juga ditemukan rare earth, di mana mineral ini sedang diburu oleh Amerika Serikat. Karena hal inilah kementerian terkait terus melakukan persiapan untuk mendukung kebijakan larangan ekspor timah yang rencananya akan berjalan pada pertengahan tahun ini. Persiapan tersebut diantaranya percepatan pembangunan smelter, substitusi produk impor, hingga mengajukan proposal pembangunan kawasan ekonomi khusus berbasis timah. Untuk smelter, pemerintah saat ini terus mengebut pengerjaan smelter timah top submerged ledge atau TSL Ausmelt Furnace milik PT Timah Tbk di kawasan unit metalurgi Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Proyek pabrik pengolahan timah modern ini akan selesai pada November mendatang. Smelter TSL Ausmelt Furnace ini merupakan salah satu bentuk transformasi dan inovasi teknologi pengolahan timah kadar rendah yang dilakukan PT Timah. Sebelumnya, perusahaan menggunakan reverberatory furnace sebagai teknologi pengolahan.
Langkah ini dilakukan menyusul minimnya serapan timah batangan di industri hilir domestik yang bertahan di angka maksimum 5% dari produksi 80.000 ton per tahun. Jokowi kali ini tak main-main. Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi mulai merubah keadaan Indonesia dengan banyak membuat gebrakan dan kebijakan ekonomi hingga politik yang lebih progresif. Perlahan namun pasti, penerimaan Singapura yang bersumber dari keuangan Indonesia mulai digembosi dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Jokowi membuat negara itu tidak lagi dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang superior. Kini diyakini Singapura semakin ketar-ketir ketika fakta membuktikan bahwa Jokowi akan semakin mengkerdilkan ekonomi Singapura dan mengancam kedaulatan ekonomi negara tersebut. Sehingga bukankah tidak mengherankan jika Singapura kemudian bermanuver dengan mendekati musuh Jokowi? Jika musuh Jokowi memenangi Pilpres yang akan datang, tentunya Singapura dapat mempertahankan dominasinya atas Indonesia karena Singapura menganggap mereka tidak seagresif Jokowi. Ataukah akan kita biarkan saja